Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, karunia, dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan iman Islam hingga saat ini. Pada video kali ini, saya Yunita Apriyanti dan teman saya Agustin Dwi Aulia akan menyampaikan materi mengenai nilai Islam dalam masyarakat madani. Masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 110 sudah dijelaskan tentang umat yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia yang lebih humanis dan toleran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemah atau pengislaman konsep civil society. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan di Indonesia oleh Nurholis Majid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad dengan menerapkan piagam Madinah. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai masyarakat madani. Yang pertama, masyarakat Saba, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Yang kedua, masyarakat Madinah setelah terjadi traktat Perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Secara historis, kita lebih mudah secara langsung merujuk kepada masyarakatnya Ibnu Khaldun. Deskripsi masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral spiritual dan menggunakan agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya, masyarakat sipil
Masyarakat madani. Konsep ini merupakan penerjemah istilah dari konsep civil society yang pertama kali dikemukakan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Selanjutnya dikembangkan oleh Nurcholish Madjid di Indonesia. Konsep yang dikemukakan oleh Anwar Ibrahim ini hendaknya menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih jelas, Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diazaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab Mujtama Madani yang diperkenalkan oleh Naqib Al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia dan merupakan pendiri dari Istak. Kata Madani berarti sivil atau sivilis atau beradab. Madani berarti juga peradaban sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, sakofi atau tamadun. Konsep Madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Alwi Shihab menjelaskan kaum muslimin awal menjadi khairu ummah karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntutan masyarakat Madinah yang oleh Nurcholish Madjid dijadikan tipologi masyarakat madani merupakan masyarakat yang demokratis dalam arti bahwa hubungan antar kelompok masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin Piagam Madinah mencerminkan egalitarianisme atau setiap kelompok mempunyai hak dan kedudukan yang sama, penghormatan terhadap kelompok lain. Kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti penetapan strategi perang dan pelaku ketidakadilan dari kelompok manapun diganjar dengan hukuman yang berlaku. Setidaknya ada 3 karakteristik dasar dalam masyarakat madani. Pertama, diakuinya semangat pluralisme. Artinya pluralitas telah menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga mau tidak mau pluralitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi dalam pandangan Al-Quran. Pluralitas juga pada dasarnya merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunnatullah sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan kata lain, pluralitas merupakan sesuatu yang kodrati dalam kehidupan. Dalam ajaran Islam, pluralisme merupakan karunia Allah yang bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. Kedua adalah tingginya sikap toleransi atau tasamuh, baik terhadap saudara sesama muslim maupun terhadap saudara non-muslim. Landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 108. Ketiga adalah tegaknya prinsip demokrasi atau dalam dunia Islam lebih dikenal dengan istilah musyawarah. Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah, hal ini memiliki arti hanya memandang pada wilayah terminologinya saja. Mengingat di dalam Al-Quran juga terdapat nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini terdapat pada dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan surat Al-Mujadah ayat 11. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya yang pertama bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kedua, terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang ketiga, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang keempat, dilengkapinya program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang kelima, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan
terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang keenam, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang ketujuh, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Kedelapan, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. 9. Damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. 10. Tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. 11. Toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. 13. Peradaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. 14. Berakhlak mulia. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni pertama, adanya democratic governance atau pemerintahan demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis. Kedua, adanya democratic civilian atau masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security, civil responsibility, dan civil resilience. Apabila diurai dua kriteria tersebut menjadi 7 prasyarat masyarakat madani adalah sebagai berikut. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, berkembangnya modal sosial atau human capital dan modal sosial atau social capital yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Yang ketiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan. Dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. Yang keempat, adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum di mana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Yang kelima, adanya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Yang keenam, terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Yang ketujuh, adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya. Tanpa prasyarat tersebut, maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat sipilisme yang sempit, yang tidak ubahnya dengan paham militerisme yang anti-demokrasi dan sering melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani. Ada pendapat lain bahwa karakteristik masyarakat madani adalah yang pertama, free public sphere atau ruang publik yang bebas, yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, bersyarikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi kepada publik. Yang kedua, demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakan pilar-pilar demokrasi yang meliputi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pers yang bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Yang ketiga, toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat, serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok lain. Yang keempat, pluralisme,
yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, disertai dengan sikap tulus bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kelima, keadilan sosial atau social justice, yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Yang keenam, partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa atau pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggung jawab. Yang ketujuh, supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia, diantaranya yang pertama, posisi umat Islam yang berjumlah 85%, tapi kondisi SDM-nya sangat rendah karena pendidikan yang belum merata. Yang kedua, sistem ekonomi dan kesejahteraan umat. Di dalam ajaran Islam terdapat dua prinsip utama, yakni yang pertama, tidak seorang pun atau sekelompok orang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 183. Dan kedua, komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial, maka ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan dengan Islam. Terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 71. Yang ketiga, manajemen zakat dan wakaf yang belum profesional. Dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Yang keempat, masih rendahnya pendidikan politik masyarakat. Yang kelima, kondisi ekonomi sosial yang belum stabil pasca krisis moneter. Yang keenam, tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dalam jumlah yang besar dan penanganan TKI yang masih belum maksimal. Yang kedelapan, kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi. 9. Pemerintah yang belum bebas dari KKN. 10. Demokrasi pendidikan belum berjalan dengan lancar. Strategi mewujudkan masyarakat madani. Yang pertama, umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, umat Islam harus mereformasi sistem politik demokrasi, yakni pandangan yang menekankan bahwa untuk membangun demokrasi perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impact pada kesejahteraan ekonomi. Revitalisasi bidang politik mesti sejajar dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, umat Islam harus mempunyai paradigma membangun masyarakat madani yang lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah atau middle class yang terdiri para akademisi, intelektual, budayawan, para pengusaha, dan para mahasiswa sebagai kelompok kritis. Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, maka umat Islam harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Oleh karena itu, maka umat Islam harus menunjukkan perannya dalam mewujudkan masyarakat madani, yaitu yang pertama, melakukan pembenahan ke dalam tubuh umat Islam untuk menghapus kemiskinan. Yang kedua, menciptakan keadilan sosial dan demokrasi.
Yang ketiga, merangsang tumbuhnya para intelektual. Yang keempat, mewujudkan tata sosial politik yang demokratis dan sistem ekonomi yang adil. Yang kelima, sebagai pengembangan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat. Yang keenam, advokasi bagi masyarakat yang teraniaya, tidak berdaya membela hak-hak dan kepentingan mereka, seperti masyarakat yang terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI, TKW yang digaji atau di PHK secara sepihak, disiksa bahkan dibunuh oleh majikannya, dan lain-lain. Yang ketujuh, sebagai kontrol terhadap negara. Yang kedelapan, menjadi kelompok kepentingan atau interest group atau kelompok penekan atau pressure group dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia berusaha untuk mewujudkan masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokratis dan agamis atau religius. Dalam kaitannya, pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berpikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhinneka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memiliki calon pemimpin secara jujur adil, menyikapi massa media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki wawasan yang luas, memiliki semangat toleransi, mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia yang demokratis, aman, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulannya, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian antara pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik melalui masyarakat sipil yang mengejawantah dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media, dan lembaga pendidikan dan sejenisnya. Dalam konteks ini, maka peran umat Islam amat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif.